Tidak ada hal yang kebetulan dalam hidup kita, bahkan kejadian-kejadian yang seringkali kita anggap acak, merupakan cara semesta berkomunikasi dengan kita. Semesta berkomunikasi dengan cara yang unik, melalui tanda-tanda halus yang mungkin seringkali kita abaikan, dan dengan cara yang tidak terduga. Semesta mengirim tanda-tanda untuk membimbing, melindungi atau bahkan memperingatkan kita tentang sesuatu. Jadi, inilah beberapa tanda bahwa semesta berusaha untuk membimbing kita. Pertama, intuisi dan perasaan yang meresahkan. Intuisi dan perasaan yang tidak nyaman seringkali berfungsi sebagai sinyal internal yang membimbing kita untuk menjauh dari potensi bahaya, menuju ke jalan yang lebih aman dan selaras. Intuisi merupakan kecerdasan bawaan yang melampaui pemahaman logis kita. Dalam ilmu neuroscience, intuisi adalah hasil pemrosesan oleh otak di luar pikiran sadar kita. Proses ini melibatkan pengalaman masa lalu, respon emosional, dan faktor lingkungan yang menghasilkan bentuk pengetahuan intuitif yang terkadang sulit untuk dirasionalisasikan, namun seringkali sangat akurat. Misalnya, mungkin Anda pernah bertemu orang-orang yang mana secara spontan membuat Anda merasa tidak nyaman. Perasaan tidak nyaman ini bisa jadi adalah isyarat halus dari alam bawah sadar Anda, yang menandakan bahwa Anda memiliki energi yang tidak selaras dengan orang-orang tersebut, dan potensi untuk bermasalah di masa depan. Firasat yang kuat seringkali dapat menjauhkan Anda dari risiko yang tidak terduga dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bahkan, banyak kisah yang dialami oleh orang-orang di mana intuisi yang mereka rasakan dapat menyelamatkan dirinya dari bahaya. Ini menunjukkan bahwa intuisi lebih dari sekedar fenomena psikologis, ia adalah alat yang diberikan semesta untuk keberlangsungan hidup kita, untuk melindungi kita dari bahaya. Intuisi sangat membantu kita dalam menghadapi situasi yang kompleks dan tidak pasti. Namun, kita perlu membedakan antara intuisi dan perasaan yang berasal dari ketakutan di dalam diri kita. Tidak semua emosi-emosi, terutama keresahan, adalah intuisi. Kita perlu mengenali batin kita lebih dekat untuk membedakan kedua hal tersebut. Kedua, pola-pola dan angka berulang. Seringkali, alam semesta menarik perhatian kita dengan pola-pola atau angka berulang yang tidak sengaja kita lihat. Kita didorong untuk melihat kembali area tertentu dalam hidup kita. Mungkin Anda tidak sengaja melihat angka seperti 111, 1111, 1212, atau angka berulang lainnya, yang tidak sengaja Anda lihat di jam atau plat nomor dan di berbagai tempat. Tiap-tiap pola angka yang Anda temui, dianggap membawa pesan atau makna yang unik. Misalnya, angka berulang 111 dapat diartikan sebagai panggilan untuk memperhatikan apa yang terlintas di pikiran Anda. Atau angka 333 dapat dilihat bahwa Anda sedang mendapatkan dukungan dari semesta, Anda berada selaras dengan energi spiritual dan didukung dalam usaha Anda. Serta angka-angka lainnya yang kami rasa sudah banyak yang membahas tentang pola-pola angka dan maknanya. Selain itu, mungkin Anda pernah menghadapi peristiwa atau situasi berulang, misalnya dalam hubungan asmara atau di tempat kerja. Ini berarti, semesta mengirim kejadian-kejadian berulang untuk menunjukkan pelajaran yang perlu Anda pelajari, atau perubahan yang perlu Anda lakukan. Pola-pola dan angka berulang ini dapat Anda gunakan sebagai konfirmasi tentang keadaan atau usaha yang sedang Anda lakukan. Namun, Anda perlu melihatnya dengan perspektif yang seimbang, dan jangan menjadikan ini sebagai satu-satunya alasan untuk mengambil keputusan. Angka-angka berulang lebih dari sekedar kejadian acak, ia membawa pesan-pesan tertentu, dan mengingatkan kita untuk lebih sadar akan momen saat ini, dan menyesuaikan energi-energi yang memandu hidup kita. Ketiga, penundaan dan hambatan dalam hidup. Seringkali hambatan-hambatan atau tertundanya sesuatu dalam hidup membuat kita merasa galau dan frustasi. Namun, bisa jadi ini adalah cara semesta untuk membimbing dan melindungi kita dari potensi bahaya, dan membimbing kita menuju jalur yang lebih aman dan selaras. Mungkin gangguan yang kita alami tampak tidak nyaman dan menyusahkan, namun di balik semua yang terlihat menghalangi kita,
terdapat tujuan yang lebih besar untuk mengarahkan Anda ke arah yang lebih baik. Misalnya, Anda mendapatkan hambatan dan gangguan tak terduga dalam sebuah hubungan, membuat Anda tidak mengambil keputusan dengan tergesa-gesa. Mungkin serangkaian hambatan ini memberi Anda waktu untuk merenung dan menyadari bahwa jalan yang Anda ambil tidak tepat pada saat ini. Atau mungkin dalam pekerjaan, ada sesuatu yang menghambat dan menghalangi Anda. Mungkin ini adalah pesan untuk menemukan pekerjaan yang lebih sesuai dengan minat dan panggilan alami Anda. Atau memperbaiki cara Anda bekerja, di mana Anda perlu menyalurkan kreativitas dan aspirasi yang mungkin selama ini Anda abaikan. Apa yang kita anggap sebagai kemalangan pada saat ini, bisa jadi adalah sebuah bentuk perlindungan dan bimbingan. Meskipun tidak semua hambatan atau halangan adalah tanda dari semesta, semua peristiwa ini dapat menjadi kesempatan bagi kita untuk berhenti sejenak, dan melihat kembali dengan jernih arah yang sedang kita tuju saat ini. Intinya adalah fokus pada setiap hikmah di balik peristiwa dan kejadian. Apa yang kita anggap sebagai kesialan, sebenarnya bisa menjadi berkah tersembunyi yang melindungi dan membimbing hidup kita. Keempat, peluang yang hilang. Terkadang semesta melindungi dan membimbing kita dengan menghapus peluang yang tampaknya sempurna. Ketika peluang yang kita sukai tiba-tiba hilang, itu bisa menjadi pertanda bahwa hal itu tidak seindah yang terlihat, atau bukan saat yang tepat dalam hidup kita. Peluang yang nampaknya sempurna, seringkali menyembunyikan kelemahan yang akan membawa kita ke jalan yang tidak selaras dengan diri dan tujuan kita yang lebih dalam. Misalnya Anda tiba-tiba ditawarkan pekerjaan dengan posisi yang bagus, namun mengharuskan Anda untuk pindah ke tempat di mana Anda tidak akan bahagia. Anda mungkin akan merasa kecewa ketika peluang tersebut dicabut, namun bisa jadi ini adalah cara semesta untuk mencegah Anda mengambil keputusan yang terlihat bagus di atas kertas, namun tidak memberikan kesejahteraan bagi Anda secara keseluruhan. Ketika sebuah peluang bagus tiba-tiba hilang begitu saja, kita perlu melihat melampaui kekecewaan kita. Mungkin faktor waktu yang tidak tepat, sehingga kita belum siap untuk menerima peluang tersebut. Singkatnya, kurangi menyesali peluang yang hilang, teruslah bertumbuh untuk menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Percayalah kepada aliran kehidupan dan rencana semesta, dan teruslah terbuka dengan kemungkinan bahwa sesuatu yang lebih baik dan lebih selaras akan terjadi. Kelima, sensasi fisik seperti rasa sakit. Terkadang, semesta menuntun kita dengan cara-cara yang pada awalnya tampak keras atau kejam. Penyakit dan kecelakaan seringkali dianggap sebagai kemalangan, namun terkadang ini menjadi cara semesta untuk mengarahkan kita menuju jalur yang lebih selaras dengan panggilan jiwa kita. Ketika kita bertumbuh terlalu jauh dari panggilan jiwa kita, hal-hal seperti ini seringkali terjadi untuk mengingatkan kita bahwa kita mempunyai tujuan yang lebih dalam, atau tanda bahwa kita menyimpang dari jalan yang benar. Pepatah bijak mengatakan, bahkan daun kering yang jatuh bukanlah sebuah kebetulan, apalagi peristiwa seperti sakit yang kita alami, juga membawa pesan-pesan yang layak kita baca. Bisa jadi, ini adalah bisikan semesta yang menyuruh kita untuk sejenak melambatkan langkah, memperhatikan kesejahteraan kita, dan agar kita lebih dekat dengan energi Tuhan. Pada saat-saat inilah kita diberi kesempatan untuk merenung dan menyesuaikan arah hidup yang perlu kita jalani. Oke, sampai di sini dulu video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.